Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2570 Gunung Wuang, pemimpin elang langit membungkuk dan bergegas menuju Li Fugui lagi. Kali ini, Li Fugui tidak lagi menjelma sebagai harimau. Sebaliknya, ia langsung berubah menjadi kucing belang yang lucu. Namun bentuk tubuhnya sebesar harimau. Melihat pemimpin elang langit terbang turun, dia melompat dan menyerang pemimpin elang langit tepat pada salah satu sayapnya dengan satu cakarnya. Patah, disertai dengan suara yang renyah, sayap pemimpin elang langit langsung patah. Saat mendarat, pemimpin sekte elang langit berubah wujud menjadi manusia lagi. Dia memegang lengan kirinya yang patah dan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan keputusasaan. Li Fugui berubah wujud menjadi manusia dan menghampiri pemimpin elang langit sambil tersenyum. Haha, hampir saja kalah. Kupikir aku benar-benar akan kalah darimu kali ini. Saat lengan pemimpin sekte elang langit patah, dia tahu bahwa kemungkinan dia mengalahkan Li Fugui adalah nol. Jadi sekarang, dia terlalu malas untuk meneruskan perlawanannya. Sebaliknya, dia mendengus dingin dan berkata kepada Li Fugui dengan suara nyaring, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu mengalahkanku, kamu dapat mengalahkan ras iblis? Jangan lupa, kami memiliki 71 master seperti saya di bawah Wan Sui kami. Dan aku tidak menduduki peringkat tertinggi di antara 72 peri iblis." Itu hanya kisaran menengah. Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum tenang dan berkata, "Aku tahu bahwa kekuatanmu bukanlah yang terkuat di antara 72 peri iblis. Pada saat yang sama, aku juga tahu bahwa aku tidak dapat mengalahkan suku iblis sendirian. Jika kalian ingin mengalahkan ras iblis, kalian harus menyatukan semua manusia dan membiarkan semua prajurit kuno mempelajari ilmu sihir pemenggalan kepala iblis. Dengan cara ini, bahkan jika kalian para iblis ingin mengalahkan manusia, itu hanya angan-angan." Pemimpin elang langit mencibir dan berkata, "Benar-benar lelucon, sungguh lelucon. Biarkan semua prajurit kuno mempelajari ilmu sihir pemenggalan kepala iblis." "Wah, menurutmu apakah ini mungkin?" Li Fugui melangkah maju dan berjongkok di depan pemimpin sekte elang langit. Menatap matanya, "Saudaraku, ku dengar kau tampaknya tahu di mana ada teknik pembasmi iblis seperti itu, kan?" Pemimpin elang langit menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara nyaring, "Aku tidak tahu." Li Fugui tidak panik. Dia berkata perlahan, "Saudaraku, jangan terus bicara omong kosong di sini. Pikirkanlah, kamu telah berlatih di 3 alam selama ribuan tahun. Aku pikir kamu hanya punya satu mimpi, yaitu menjadi salah satu dari para dewa, benar? Jika kau tetap keras kepala, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu hidup? Hari ini aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Selama kau bisa memberitahuku metode memenggal kepala iblis, aku tidak hanya akan membiarkanmu hidup, tetapi juga akan membawamu berlatih bersamaku. Anda baru saja mengatakan bahwa pasti ada seorang petapa di belakang saya. Anda telah berlatih selama 1000 tahun, jadi Anda seharusnya dapat membayangkan bahwa seseorang seperti saya yang 2 tahun lalu adalah orang bodoh. Tidak mungkin menjadi orang biasa yang memiliki tingkat kultivasi setinggi itu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pemimpin elang langit menjilati bibirnya yang kering, menarik napas dalam-dalam, menatap Li Fugui dan bertanya dengan serius, "Jika kamu dapat memberitahuku nama guru pertapa ini, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengikutimu." Senyum di wajah Li Fugui berangsur-angsur menghilang. Dia sedikit mengernyit dan berkata terus terang,
Jangan menolak roti panggangku dan minum anggur sebagai hukuman. Aku sudah menjelaskan semua yang perlu kukatakan dengan sangat jelas sekarang. Kamu tidak layak mengetahui nama tuanku. Sekarang, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau akan memberitahuku atau tidak? Pemimpin sekte Elang Langit tak dapat menahan rasa gugupnya. Ya, seperti yang baru saja dikatakan Li Fugui, dia telah berlatih selama ribuan tahun. Hanya dia yang tahu betapa besar penderitaannya selama ribuan tahun ini. Dalam situasi ini, jika dia benar-benar dibunuh oleh Li Fugui, maka seluruh ribuan tahun kultivasinya akan menjadi abu. Pikirkan ini, telapak tangan pemimpin Elang Langit berkeringat. Dia menjilat bibirnya yang kering. Lalu berdiri, dia bertanya pada Li Fugui, "Bagaimana jika aku memberitahumu? Bagaimana jika aku tidak memberitahumu?" Li Fugui mencibir dan berkata, "Jika kau memberitahuku, aku bisa membiarkan para goblin dan monster di bawah komandomu ini bertahan hidup bersamamu, sehingga latihan keras mereka selama ribuan tahun tidak akan sia-sia. Tetapi jika kau tidak memberitahuku, hari ini juga aku akan membunuh semua penjahat dan monster yang ada di bawah perintahmu di depan matamu. Pada akhirnya, aku bisa menghajarmu hingga berkeping-keping dan membuatmu menghilang sepenuhnya dari 3 alam." Ketika pemimpin Sky Eagle masih ragu-ragu, Li Fugui mencibir dan mengangguk, lalu berbisik, "Baiklah, karena kamu masih mempertimbangkannya, maka kamu dapat terus memikirkannya sekarang. Setelah kamu mempertimbangkannya, kamu dapat memberitahuku hasilnya." Hilangkan kata ini, Li Fugui terbang. Kali ini dia meniru pemimpin sekte Elang Langit dan menggunakan seni mendalam 89 untuk berubah menjadi seekor elang emas. Lalu dia melambaikan cakarnya dan mulai membunuh lagi. Menyaksikan bawahannya mati satu persatu di depannya, tidak peduli seberapa kuat daya tahan psikologisnya, pemimpin Elang Langit tidak dapat menanggungnya saat ini. "Berhenti, berhenti, berhenti sekarang juga." Hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, Li Fugui telah membunuh puluhan monster. Mendengar panggilan dari pemimpin sekte Elang Langit, Li Fugui berhenti. Dia berbalik, menatap tajam ke arah pemimpin Sky Eagle, dan bertanya, "Bagaimana? Kau seharusnya sudah punya ide sekarang, kan?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, pemimpin sekte Elang Langit menundukkan kepalanya dengan bangga, mengangguk dan berkata, "Aku akan memberitahumu. Di dunia ini memang ada teknik untuk membunuh iblis, tapi kemungkinan kau mendapatkannya sekarang hampir nol." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang apakah aku bisa mendapatkan teknik pembunuh iblis ini. Katakan saja di mana kau menyembunyikannya dan bagaimana cara mendapatkannya." Pemimpin sekte Elang Langit menghela napas, dan setelah menenangkan pikirannya, dia bertanya pada Li Fugui, "Master Lembah Li, apakah kamu tahu Gunung Wuang?" Li Fugui mengerutkan kening. Dia ingat bahwa dia pernah mendengar tentang Gunung Wuang ketika pertemuan sekte diadakan sebelumnya. Tapi menurut kesan saya, Gunung Wuang hanyalah sekte yang sangat kecil, tidak jauh berbeda dari lembah 100 bunga yang asli. Kedua, Gunung Wuang sangat sederhana. Lagi pula, para pengikut di pegunungan pada dasarnya tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Memikirkan hal ini, Li Fugui mengangguk dan berkata, "Aku tahu tentang Gunung Wuang. Apa masalahnya? Mungkinkah sihir pembunuh iblis ada di Gunung Wuang?" Pemimpin Elang Langit mengangguk dan berkata, "Ya, teknik pembasmi iblis ini tersembunyi di Gua Wuang di Gunung Wuang." Hanya, setelah berkata demikian, pemimpin sekte Elang Langit berhenti. Li Fugui bertanya, "Apa sebenarnya?" Pemimpin Elang Langit berkata dengan serius, "Hanya saja sudah ada 8 peri iblis yang menjaga Gunung Wuang. Setelah kita menerobos segel,
Wan Sui tahu bahwa cepat atau lambat kamu akan menemukan Gunung Wuang. Jadi dia mengirim 8 peri iblis untuk memimpin bawahan mereka merebut Gunung Wuang terlebih dahulu. Bab 2571 mudah menang. Jika kau ingin memperoleh teknik pembasmi iblis, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi 8 peri iblis. Dan kekuatanmu, aku baru saja memverifikasinya, kau sedikit kesulitan menghadapi peri iblis. 8 peri iblis yang digabungkan, ada ratusan iblis saja. Iblis dan monster ini, jumlahnya ada puluhan ribu. Apakah menurutmu kamu masih bisa memperoleh teknik pembasmi iblis dengan mudah? Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Elang Langit, Li Fugui mengerutkan kening, dan dia merasa agak gelisah. Dia baru saja bertarung melawan pemimpin Sekte Elang Langit dan memiliki sedikit gambaran tentang kekuatan lawannya. Seperti yang dikatakan Tianying, peri iblis sangatlah kuat. Dengan 8 peri iblis berkumpul bersama, seberapa mudah baginya untuk mengambil alih Gunung Wuang dan memperoleh teknik pembunuh iblis. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Li Fugui terbang. Sampai di udara, lalu panggil 5 pemimpin sekte. Setelah menerima panggilan, 5 pemimpin sekte segera mendatangi Li Fugui. Pertempuran ini sekali lagi menyegarkan pemahaman kelima pemimpin klan tentang Li Fugui. Begitu mereka mendarat, Xuan Ming Tianxi segera mendekati Li Fugui dan bertanya, apakah pemimpin Sekte Elang Langit telah ditangkap? Li Fugui mengangguk dan tersenyum sambil menatap pemimpin Sekte Elang Langit yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Pemimpin Sekte Elang Langit melangkah maju, menatap Xuan Ming dan yang lainnya, dan bertanya, siapa kalian? Xuan Ming dan yang lainnya melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Setelah mendengarkan perkenalan beberapa orang, pemimpin Sekte Elang Langit membungkuk dan berkata, baiklah, sejak aku meninggalkan dunia iblis, aku telah mendengar bahwa 6 pemimpin sekte utama sangat kuat. Bertemu dengan mereka hari ini, mereka memang luar biasa. Jika tebakanku benar tadi, kamu seharusnya menggunakan formasi penakluk iblis dari pavilion penakluk iblis, kan? Fu Mo Yuanzong tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Elang Langit baru keluar dari dunia iblis dalam waktu singkat, tetapi dia tahu banyak tentang dunia manusia. Aku mengagumimu. Aku benar-benar mengagumimu. Pemimpin Sekte Elang Langit tersenyum pahit dan berkata, memangnya kenapa kalau aku mengerti? Sekarang, bukankah aku juga telah menjadi lawan yang kalah dari Master Lembah Li? Setelah mendengar pernyataan ini, Li Fugui melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, baiklah, berhentilah bicara omong kosong untuk saat ini. Hanya ada satu jalan ke depan bagi kita. Saya baru saja berdiskusi dengan pemimpin Sekte Elang Langit bahwa jika kita ingin mengalahkan suku iblis, semua prajurit kuno di dunia harus bersatu. Saat ini, teknik untuk membunuh iblis disembunyikan di Gunung Wuang, jadi kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengalahkan Gunung Wuang. Beberapa pemimpin klan yang hadir telah mengikuti Li Fugui dalam pertempurannya untuk waktu yang lama. Di mata mereka, Li Fugui adalah raja yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan sebesar itu, akan mudah untuk merebut Gunung Wuang kecil. Sambil berpikir seperti ini, Xuan Ming Tianxi melangkah maju terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, saudara Li, sekarang pemimpin Sekte Tianying telah menyerah kepadamu. Tidak bisakah kamu mengambil alih Gunung Wuang kecil ini? Bagaimana kalau begini, kita akan pergi ke Gunung Wuang bersama-sama nanti. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum kita bisa merebutnya dengan mudah. Tanpa diduga, Mudan yang mengikuti Li Fugui berbisik, tuan-tuan, Gunung Wuang ini bukanlah sesuatu yang bisa dirobohkan hanya dengan mengatakannya.
Kau tidak tahu bahwa Gunung Wuang sekarang dikuasai oleh 8 dewa iblis. Kekuatan mereka setara dengan pemimpin sekte Elang Langit. Jika kita ingin memperoleh teknik pembasmi iblis sekarang, pertama-tama kita harus menangkap 8 iblis abadi ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mudan, kelima pemimpin klan semuanya tercengang. Mereka melihat pertempuran hari ini dengan jelas, sehari penuh dan semalam suntuk. Li Fugui baru saja menangkap pemimpin sekte Elang Langit. Tampaknya mudah, tetapi sebagai pemimpin sekte, mereka tahu dalam hati bahwa ini pasti akan menjadi pertempuran sengit bagi Li Fugui. Meskipun Li Fugui sekarang telah berkultivasi hingga tahap jiwa baru lahir akhir, ada kemungkinan ia bahkan telah mencapai tingkat transformasi roh. Tetapi jarak untuk benar-benar menjadi dewa tidaklah sedikit pun. Dalam kasus ini, jika dia dibiarkan sendirian berhadapan dengan 8 dewa iblis, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Setelah Li Fugui melihat ekspresi di wajah kelima pemimpin klan, dia tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kalian semua diam saja?" Xuanming Tianxi tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Li, apa lagi yang bisa dikatakan?" "Haha, katakan saja apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Hidup atau mati, kami semua akan mematuhi perintah Anda." Ya, pada titik ini, mereka juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menangkap suku iblis. Sekarang harapan seluruh umat manusia terletak pada Li Fugui saja. Tidak peduli betapa berbahayanya masa depan, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mematuhi perintah Li Fugui. Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, aku akan menemui pemimpin sekte Elang Langit dan Mudan dan memimpin pasukan pemimpin sekte Elang Langit langsung ke Gunung Wuang. Sedangkan untuk kalian, setelah aku pergi, kalian masing-masing harus membawa semua murid di tingkat Jindan ke desa Tianming secepat mungkin dan menungguku kembali." Xuanming Tianxi dan yang lainnya tertegun sejenak. Mereka tidak pernah menduganya, Li Fugui benar-benar membuat keputusan seperti itu. Selain terkejut, Xuanming Tianxi bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudara Li, mengapa Anda melakukan ini? Bagaimana Anda bisa?" "Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda masuk ke sarang harimau sendirian?" Li Fugui sebenarnya juga memahaminya. Berikutnya, untuk berhadapan dengan 8 iblis abadi, ia harus menyeberangi sungai dengan meraba batu-batu. Jika dia bisa mengalahkan mereka dan memperoleh teknik pembasmi iblis, dia akan membawanya kembali untuk dipelajari oleh para pengikut sekte utama yang berada di atas tingkat Jindan. Aku yakin tidak butuh waktu lama bagi para pengikutnya untuk mengetahui triknya, dan kemudian dia tidak akan bertarung sendirian lagi. Dia bisa saja tinggal di desa Tianming, mengeluarkan perintah, dan memerintahkan semua sekte di dunia terbagi menjadi beberapa pasukan untuk pergi ke berbagai tempat guna berperang melawan suku iblis. Tapi jika saya kalah, itu membuktikan bahwa keberuntungan umat manusia telah tiba. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi sendiri. Aku akan membawa kakak Ming dan Hua Duo bersamaku. Alasan mengapa Li Fugui membawa kedua orang ini bersamanya bukanlah karena dia harus ditemani seorang wanita. Kuncinya adalah bahwa Suster Ming dan Hua Duo memiliki kekuasaan yang besar. Guru Mengxian menghela napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berkata kepada Guru Xuanming, "Saudara Xuanming, karena Saudara Li telah membuat keputusan ini, saya pikir dia pasti telah memikirkannya dengan matang sebelum mencapai kesimpulan ini. Kita hanya perlu mengikuti instruksi Saudara Li, tidak perlu membuang waktu lagi di sini." Tanpa diduga,
Pemimpin Sekte Elang Langit juga melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, saya pikir Anda harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Tidak banyak yang dapat aku lakukan untuk membantumu kali ini. Kamu juga tahu bahwa pertempuran sengit ini telah menyebabkan banyak bawahanku kehilangan jiwa mereka. Jika kamu tidak membawa lebih banyak," tanpa menunggu pemimpin Sekte Elang Langit selesai berbicara, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saat ini, para pemimpin sekte ini tidak tahu cara membunuh iblis. Haha, jika aku membawa mereka untuk berhadapan dengan 8 dewa iblis agung, apa bedanya dengan membiarkan mereka mati?" Bersambung.